Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, anak Bu Ayu yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA dari minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan dan upaya pelestarian hewan serta tumbuhan. Sambil kalian menonton video ini, buku paketnya jangan lupa disiapkan, buku tulis, dan alat tulisnya. Sambil kalian mendengarkan dan melihat video dari Bu Ayu ini, kalian sambil mencatat juga materi apa yang sedang Bu Ayu jelaskan. Jadi ketika nanti kalian mau ulangan, kalian tidak harus melihat ulang video yang Bu Ayu buat ini. Kalian bisa membaca dari catatan kalian. Dan sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kalian buka buku paketnya di halaman 58. Kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, kalau misalkan kemarin untuk perkembangbiakan tumbuhan ada yang secara generatif dan vegetatif. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan juga perkembangbiakannya dibagi menjadi dua. Ada yang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau perkembangbiakan hewan secara generatif itu adalah perkembangbiakan hewan yang melalui proses pembuahan. Ya, perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan. Nah, generatifnya ini ada banyak jenisnya. Kalau misalkan tumbuhan itu ada melalui tunas, ada yang umbi-umbian, ada yang akar rizom. Nah, kalau yang generatif ini di hewan, ada yang namanya bertelur atau ovipar, beranak atau melahirkan vivipar, dan bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Itu namanya ovovivipar. Ya, apakan ya nak ya? Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang ovipar dulu. Kita akan bahas tentang ovipar dulu. Nah, ovipar ini adalah perkembangbiakan hewan yang berasal dari telur. Contohnya ada ayam, burung, penyu, terus ada juga ikan, ada katak. Nah, ovipar ini asal katanya dari ovum. Kalau misalkan di tumbuhan itu ada jantan dan betina, jantannya alat kelaminnya itu benang sari, kalau yang betinanya itu putik. Nah, kalau hewan, ovum itu adalah sel telur dari betinanya. Nah, kalau misalkan jantannya itu adalah sperma. Ya, sperma. Pembuahan ini sama, dia akan menghasilkan zigot, kemudian akan tumbuh menjadi embrio dan membentuk individu baru. Nah, bertelur ini ada dua lagi nak jenisnya. Ada pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Kalau internal itu terjadinya di dalam tubuh induk betina, jadi di dalam badan hewan tersebut. Contohnya ada ayam, burung, dan penyu.
Nah, kalau pembuahan eksternal itu terjadinya di luar induk betina. Contohnya ada ikan dan katak. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas tentang beranak atau melahirkan, vivipar. Nah, kalau misalkan vivipar ini, dia tuh rata-rata adalah hewan mamalia. Bentar ya. Nah, beranak atau melahirkan itu disebutnya vivipar. Jadi kalian harus hafalin ya, ini bertelur tuh ovipar, beranak atau melahirkan vivipar, terus bertelur dan melahirkan adalah ovovivipar. Jadi kalau misalkan nanti di soal ulangan ada pertanyaan, hewan yang bertelur disebut ovipar. Tuh, dihafalkan ya. Nah, kalau misalkan beranak atau melahirkan ini adalah contoh hewannya tuh mamalia. Yang termasuk mamalia itu adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Itu namanya hewan mamalia. Contohnya ada sapi, ada kambing, kucing, kanguru, seperti itu. Nah, beranak atau melahirkan ini dia mengalami perkembangbiakan dengan proses pembuahan internal. Jadi yang terjadi di dalam. Jadi misalkan nih kambingnya nih hamil, terus kan anaknya tuh tumbuh dan berkembangnya tuh di dalam perut kambingnya itu. Nah, pas melahirkan, lahirlah dalam bentuk kambing-kambing kecil ini nih, anak kambing. Nah, itulah yang disebut perkembangbiakan vivipar dengan pembuahan internal. Jadi di dalam baru keluar jadi individu yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Proses pembuahannya ini terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, jadi kalau misalkan bertelur ini, dia bertelur doang. Tapi telurnya itu bisa ada yang di dalam tubuh induknya atau di luar tubuh induknya. Kalau beranak atau melahirkan, itu pembuahannya di internal, di dalam tubuh induknya. Terus pas keluar, dia jadi individu baru atau anak kambing, gitu kan. Nah, kalau bertelur dan melahirkan, ini terjadi dua prosesnya, Ya, ini ada dua prosesnya. Ketika sudah menjadi telur dan masih dalam rahim induk betina. Nah, baru setelah terbentuk nih, bayinya setelah terbentuk secara sempurna, baru telurnya itu dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, baru tuh telur tersebut langsung menetas dan menjadi individu yang baru. Contohnya ikan hiu dan beberapa jenis kadal dan ular. Jadi kalau misalkan ovipar itu adalah hewan unggas biasanya. Terus kalau mamalia, kalau beranak atau melahirkan itu biasanya hewan mamalia. Dan bertelur dan melahirkan, kalau ada dua-duanya biasanya adalah hewan yang melata nih, kayak kadal, ular gitu kan. Terus ada juga beberapa jenis ikan, termasuk ikan hiu. Nah, seperti itu, oke? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kalau generatif tadi ada bertelur, ada beranak atau bertelur dan beranak. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kalau misalkan perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 4. Ada pembentukan tunas, ada fragmentasi, ada membelah diri, atau partenogenesis.
Nah, yuk kita bahas dulu ya satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan tunasnya terlebih dahulu. Nah, kalau yang tunas ini, sebentar ya, Bu Ayu pakai video. Nah, kalau yang perkembangbiakan hewan dengan pembentukan tunas itu contohnya ada hidra dan anemon laut. Ingat-ingat ya, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra dan anemon laut. Nah, maksudnya tumbuhan berkembang biak dengan tunas itu yang seperti apa sih Bu Ayu? Jadi, ini awalnya ini kan ada satu ya. Kemudian dia muncul satu nih tunas. Nah, ketika si tunas ini sudah bisa hidup sendiri, dia akan memisahkan dirinya dengan induknya. Jadi ada 2. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama lihat videonya. Hydra. Nah, karena ini adalah videonya pakai bahasa yang asing, pakai bahasa India, jadi kita juga nggak ngerti. Kita liatin aja animasi dari videonya aja ya, Nak ya. Jadi ini adalah tumbuhan hidra yang tadi ada di buku. Lihat dia mulai tumbuh. Oke. Ini yang disebut tunasnya hidra itu yang begini. Nah, dia udah mulai tumbuh. Oke, ini kalau di zoom. Look at. Jadi emang bentuknya tuh begini ya, Nak ya. Jangan geli ya. Pokoknya kalau dia sudah berbentuk tunas, terus dia udah mampu untuk hidup sendiri, dia akan melepaskan dirinya dari induknya. Oke. Lanjut. Kita akan bahas tentang fragmentasi. Kalau fragmentasi ini, dia tetap bisa tumbuh walaupun kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah, kalau yang fragmentasi ini, dia berkembang biaknya dengan cara memutuskan diri menjadi 2 bagian. Jadi kalau misalkan ada hewan, contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini adalah cacing pipih. Nah, bentuk cacing pipih itu yang seperti ini, Nak. Oke. Kalau misalkan tubuh cacing pipihnya kita potong jadi 2, nah nanti sisa yang ini dia akan menjadi individu baru, akan menjadi cacing pipih yang baru. Nah, buat memperjelasnya, yuk kita lihat videonya ya. Nah, ini udah dipotong jadi 2. Nah, ini potongannya ya. Ini dari ekor, terus ini kepalanya udah dipotong jadi 2. Nah, ini ekornya. Kita lihat langsung dari ini aja. Ini 3 hari setelah diamputasi, setelah dipotong, muncul putih-putih tuh. Nah, ini adalah calon mukanya gitu loh. Kayak begitu.
Nah, ini kalau udah 4 harian, tuh jadi kelihatan lagi kan kayak yang individu sebelumnya. Jadi dia tuh nanti akan ada 2. Nah, kalau yang seperti ini, tuh, ya kan? Dia akan tumbuh lagi. Videonya Boy percepat supaya durasi video pembelajaran kita tidak terlalu panjang. Kemudian ada contohnya membelah diri. Kalau kalian pernah dengar amuba, nah amuba ini berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Oke, membelah diri itu adalah amoeba. Tubuh amoeba secara perlahan-lahan akan membelah menjadi 2 bagian. Bagian terpisah masing-masing memiliki bagian tubuh yang sama. Jadi tiap tubuh amoeba itu ada inti sel dan cairan sel. Baru setelah itu dia bisa membuat individu baru. Kita lihat ya. Jadi mereka bergerak-bergerak begini. Oke, itu adalah contoh amoeba. Kemudian kalau parthenogenesis, berkembang biaknya tanpa melalui pembuahan. Oke, perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Ini sayang banget ya, nggak ada contoh videonya. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara parthenogenesis itu adalah komodo. Nah, kalau misalkan ini, maksudnya adalah ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama, dalam kondisi ini, demikian komodo akan mengalami parthenogenesis sehingga kelestariannya dapat terpelihara. Nah, perkembangbiakan parthenogenesis ini itu perkembangbiakannya tuh nggak harus melalui pertukaran sel telur dan sperma kayak yang tadi, kayak di ovivivir dan ovovivipar itu kan harus ada pertukaran sel sperma dan sel telurnya. Tapi kalau yang ini kayak komodo gini dia nggak harus sayang. Jadi ini tuh parthenogenesis. Jadi kalau misalkan dia komodo yang betina ini dia nggak menemukan komodo jantan, dia bisa berkembang biak dengan cara ini parthenogenesis. Tuh. Jadi dia nggak harus menikah. Tapi ada beberapa penelitian atau ada beberapa jurnal yang Bu Ayu baca, kalau yang itu disebut dengan penyimpangan perkembangbiakan hewan. Tapi untuk ilmu kita tetap harus membahas tentang ini. Oke? Selanjutnya kita coba lihat dulu. Nah, tugas kalian adalah untuk mengerjakan soal latihan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 5. Dan tadi juga harusnya ada yang kalian kerjakan, Nak. Di halaman ini juga. Jadi ini harus kalian kerjakan nih yang Ayo menulis. Jadi ada 2 ya tugas kamu setelah melihat video ini. Di halaman 59 dan di halaman berapa tadi, Nak? Lupa Bu Ayu nggak dilihat halamannya. Dan di halaman ini. Halaman 74 bagian Ayo Berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke?
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.